Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Meshi Roziana dengan MPM 25531037, Fakultas Ekonomi Bisnis, Prodi Akuntansi. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan beberapa materi yang telah dipelajari di semester 1 Matkul Pendidikan Agama Islam. Baiklah, yang pertama yaitu ada materi tentang dasar-dasar ajaran Islam beserta tujuan dan juga ruang lingkupnya. Nah, dasar ajaran Islam itu adalah pedoman hidup yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengatur hubungan manusia dengan Allah, sesama manusia dan juga alam. Nah, adapun tujuan-tujuan dari ajaran agama Islam ini bagi umat muslim, yaitu yang pertama, mewujudkan kebahagiaan dunia dan akhirat. Yang kedua, membentuk manusia yang beriman, bertakwa, dan juga berakhlak yang mulia. Dan yang terakhir yaitu menjaga keseimbangan hidup jasmani dan rohani. Adapun ruang lingkup dari ajaran Islam ini, yang pertama, akidah. Akidah itu adalah keimanan seseorang manusia. Yang kedua ada syariah yang berupa ibadah dan juga muamalah. Yang ketiga yaitu adalah akhlak, yang dimana akhlak ini merupakan perilaku dan moral yang mencerminkan bagaimana sifat seseorang manusia itu. Baiklah, kita masuk ke materi yang kedua, yaitu sumber ajaran Islam. Nah, sumber ajaran Islam ini adalah dasar dari rujukan yang dalam menetapkan hukum dan pedoman hidup. Yang pertama yaitu ada dari Al-Quran yang merupakan wahyu Allah Subhanahu wa taala sebagai sumber utama ajaran Islam. Yang kedua, itu ada hadis, merupakan perkataan, perbuatan dan ketetapan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Dan yang ketiga, yaitu ada ijma, yang dimana ijma itu adalah kesepakatan para ulama terhadap suatu hukum yang ada di agama Islam. Yang terakhir ada qiyas, yang merupakan penetapan hukum berdasarkan analogi dan dari hukum yang sudah ada. Yang ketiga, yaitu kita akan menjelaskan tentang pengertian dari iman beserta tingkatan-tingkatannya. Sebagaimana kita tahu, iman itu adalah keyakinan dalam hati yang diucapkan dengan lisan dan juga diamalkan dengan perbuatan. Nah, adapun tingkatan-tingkatan iman, yang pertama itu ada iman taklid, yang dimana iman taklid itu merupakan iman yang kita melakukannya karena ikut-ikutan tanpa kita mengetahui sumber yang sebenarnya. Yang kedua yaitu ada iman ilmi, yang merupakan iman berdasarkan ilmu dan pemahaman, contohnya dari ilmu yang terdapat di Al-Quran ataupun hadis. Yang ketiga yaitu ada iman hakiki, yang dimana iman yang kuat dan mendalam, yang mana mereka sudah mendalami tentang ajaran-ajaran agama Islam yang udah ada di Al-Quran maupun hadis. Yang terakhir yaitu ada iman istiqdali, yang dimana iman itu berdasarkan dalil dan bukti yang terdapat dari Al-Quran maupun hadis. Baiklah, kita masuk ke materi yang keempat, yaitu tentang rukun iman yang ada di agama Islam. Yang pertama, iman kepada Allah, yaitu meyakini dengan sepenuh hati bahwa Allah sebagai satu-satunya Tuhan dengan sifat-sifatnya yang sempurna. Yang kedua, iman kepada malaikat, yaitu meyakini malaikat sebagai makhluk Allah yang taat dan menjalani tugasnya. Yang ketiga, ada iman kepada kitab, yang dimana kitab itu berisi wahyu yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulnya sebagai pedoman hidup bagi manusia. Kitab-kitab ini berisi ajaran tentang keimanan, ibadah, akhlak, dan juga hukum-hukum Allah. Kitab Allah yang wajib kita imani yaitu ada 4. Yang pertama, kitab Taurat yang diturunkan oleh Nabi Musa, yang berisi tentang hukum dan syariat sebagai pedoman hidup. Yang kedua yaitu kitab Zabur, yang dimana kitab itu diturunkan kepada Nabi Daud, dan yang berisi doa, nasihat, pujian, dan zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga yaitu ada kitab Injil, yaitu diturunkan kepada Nabi Isa, yang isinya tentang ajaran tauhid, kasih sayang, dan juga perbaikan akhlak. Dan yang terakhir yaitu ada Al-Quran, yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sebagai penyempurnaan kitab-kitab yang sebelumnya, yaitu untuk berlaku untuk seluruh umat manusia hingga akhir zaman, dan terjaga keasliannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, kita masuk ke materi yang kelima, yaitu rukun iman kepada
Rasul, yang dimana meyakini para Rasul sebagai utusan Allah untuk menyampaikan wahyu. Yang kedua, ada iman kepada hari akhir, yaitu percaya bahwa adanya kehidupan setelah mati dan hari pembalasan. Yang ketiga, iman kepada qada dan qadar, yaitu yakin atas ketentuan Allah atas segala sesuatu yang baik dan buruk. Baiklah, kita masuk ke materi yang keenam, yaitu hal-hal gaib yang harus kita imani. Hal gaib itu adalah perkara yang tidak dapat ditangkap oleh panca indera. Contohnya seperti surga dan neraka, lalu alam barzah, terus arsy dan lauzul mahfuz, dan yang terakhir itu ada seperti jin dan setan. Selanjutnya itu ada materi yang ketujuh, berisi pengertian dan pembagian akhlak. Akhlak ini merupakan sifat atau perilaku yang tertanam dalam diri seseorang dan mencerminkan bagaimana sifat seseorang itu, mereka baik atau buruk. Pembagian akhlak itu ada dua. Yang pertama, akhlak mahmudah, yaitu akhlak terpuji, seperti kita jujur, sabar, dan juga amanah. Yang kedua yaitu ada akhlak mazmumah, yaitu sering dibilang dengan akhlak yang tercela, seperti sombong, dengki, dan suka berbohong. Baiklah, kita masuk ke materi yang ke-8. Hubungan antara etika dan juga moral dan juga akhlak. Etika itu merupakan kajian filosofis tentang baik dan buruk, sedangkan moral itu nilai baik dan buruk menurut masyarakat, dan sedangkan akhlak itu merupakan perilaku baik dan buruk berdasarkan ajaran Islam. Nah, ketiganya ini saling berkaitan, namun akhlak itu bersumber dari wahyu, sedangkan etika dan moral itu dari akal dan kebiasaan manusia. Baiklah, kita masuk ke materi yang ke-10, yaitu nilai-nilai akhlak kepada manusia, diri sendiri, orang tua maupun guru. Nah, akhlak kepada diri sendiri ini yaitu dengan kita mensyukuri atas apa yang telah kita dapati tentang hari ini, seperti kesehatan dan juga rezeki yang telah diberikan oleh Allah. Yaitu cara kita berakhlak kepada diri sendiri dengan menjaga kesehatan kita, menjauhi perbuatan maksiat. Yang kedua yaitu akhlak kepada orang tua, seperti kita berbakti kepada orang tua, patuh dan menghormatinya. Yang ketiga yaitu akhlak kepada guru, yang berarti kita harus menghormati dan menaati serta bersikap sopan dan rendah hati dan tidak melawan kepada guru. Dan yang terakhir, akhlak kepada sesama manusia, yang dimana kita harus saling jujur, tolong menolong, dan juga toleransi, dan tidak membedakan antara perbedaan agama, ras maupun suku yang terdapat di muka bumi. Yang terakhir yaitu materi tentang nilai-nilai akhlak kepada lingkungan. Nah, yang dimana nilai-nilai akhlak kepada lingkungan ini merupakan bagaimana kita mensyukuri tentang lingkungan yang asri, baik, dan bersih. Nah, dengan itu kita harus menjaga kebersihannya dan tidak merusaknya, memanfaatkan alam itu secara bijak, serta melestarikan flora dan fauna yang ada di dunia. Nah, baiklah, sampai di sini materi tentang pendidikan agama Islam semester 1 yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.